Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Dimas Satriawan, biasa dipanggil Pak Dimas. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana membuat laporan atau proposal kegiatan yang akan kita pakai pada pembelajaran kali ini, yaitu Microsoft Word. Bapak harap anak-anak sudah menginstal aplikasi Microsoft Word di laptop atau di HP masing-masing. Jadi Bapak harap anak-anak bisa memperhatikan apa yang Bapak lakukan nanti di video pembelajaran kali ini, dan anak-anak bisa menirunya. Seperti itu. Oke, jadi mari kita simak video pembelajarannya. Oke anak-anak, kita yang pertama adalah kita harus membuka aplikasi Microsoft Word. Nah, di sini Bapak menggunakan Microsoft Word 2016. Nah, apabila dari anak-anak di laptopnya atau di device-nya masing-masing menggunakan, Pak saya 2010, Pak saya 2021, Pak. Waduh, ya enggak apa-apa anak-anak ya. Menyesuaikan aja, karena tampilannya juga tidak jauh beda. Oke, yang pertama anak-anak harus ke layout. Habis itu kita ke margin sebelah pojok kiri. Nah, kita pilih ke moderate ya, anak-anak. Nah, sebenarnya ini bukan ya, dasar bakunya ya, anak-anak, tapi kita sepakati aja pakai yang eh, moderate. Oke. Nah, karena kita akan membuat proposal, maka kita pertama membuat judulnya terlebih dahulu, anak-anak. Kita ketikkan aja proposal kegiatan, enter, fotografi dan pameran, seperti itu anak. Nah, nanti di tengah-tengah sini kita kasih logo. Tapi sebelum kita kasih logo, kita kasih dulu nama anggota kelompok. Misalkan anak-anak adalah kelompok 1, kelompok 1. Nah, kasih nama siswa 1 siapa gitu ya. Habis itu tab 2 kali atau berapa kali. Nah, langsung ke dalam kurung nomor absen 1 gitu, seperti itu. Nama siswa 2 misalkan. Nah, tab 02. Kemudian enter lagi, nama siswa 3, tab 03, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jangan lupa, setelah nama siswa, habis itu kita tuliskan nama sekolah, SMK Muhammadiyah 1 Semarang. Nah, setelah itu, setelah sekolah, bawahnya adalah kota. Kita ada di kota Semarang, seperti itu anak-anak. Nah, kan ini masa covernya seperti ini saja, kan tidak estetik gitu, tidak bagus. Nah, maka dari itu kita pilih dulu Ctrl A atau di drag semuanya. Habis itu kita pilih fontsnya ada Times New Roman, anak-anak ya. Nah, untuk judul proposal kita harus gunakan bold. Nah, kalau bisa 24 atau enggak 28. Tapi kalau menurut Bapak 28 cukup. Nah, setelah itu kita harus memasukkan yang namanya logo, anak-anak. Nih, logo. Terus Pak, logo apa nih yang harus dimasukin di proposal kegiatannya? Sebenarnya bebas anak-anak ya, tapi kita pakai logo sekolahnya aja. Nah, terus kalau misalkan anak-anak udah punya logo, anak-anak bisa pakai logo OSIS, seperti itu anak-anak. Fleksibel, tapi jangan logo yang lain ya, jangan aneh-aneh gitu. Kita sesuaikan aja seperti itu. Nah, ini Bapak punya logo sekolah. Nah, ini kan masih ini. Nah, kita crop aja di bagian crop yang sebelah sini. Nah, kita cropnya pakai scale. Apa itu scale atau rasio 1:1? Nah, seperti itu. Langsung ya, jadi tidak perlu kita mengulur-ngulur. Oke, habis itu kita crop aja. Nah, ini gambarnya udah segini aja cukup. Habis itu kita harus menaruh gambarnya di tengah-tengah nih supaya covernya itu bagus. Nah, untuk nama ini kalian kalau bisa 12 anak-anak. 12 fontnya ya, 12. Nah, yang SM nama sekolahnya dan ini juga sama ya, kalau bisa 28 seperti yang atas. 24, mohon maaf, 24 aja cukup. Nah, ini seperti ini. Nah, ini enter 2 kali, ini enter seperti sini. Nah, yang kelompok 1 ini, yang kelompok 1 di bold atau Ctrl B. Nah, seperti ini kan. Nah, kan lebih bagus, lebih rapi. Oke, ini untuk cover anak-anak. Nah, kita kembalikan hurufnya ke 12.
Oh, 16 dulu anak-anak ya. Kita ke 16 dulu. Kenapa harus 16? Karena ini untuk masalah judul ya, masih B, proposal, kegiatan, lomba, dan pameran fotografi. Seperti itu anak-anak. Nah, ini 16 boleh. Habis itu kita kembalikan lagi ke 12. Nah, itu sekarang kita ke align left. Line left ya, yang ini ya, jangan justify dulu ya. Nah, kita kasih penomoran terlebih dahulu anak-anak supaya nanti mudah ya. Ini masih bold anak-anak ya, masih bold, masih big, masih gede, bold. Oke. Nah, di proposal kali ini apa aja sih isinya ya? Nah, yang pertama adalah latar belakang gitu ya. Jadi kita langsung aja ke latar belakang, nggak usah ke latar depan ya. Langsung aja ke tujuan kegiatan. Nah, setelah tujuan kegiatan apa? Peserta. Iya, peserta. Habis itu enter lagi. Habis itu panitia, penyelenggara. Habis itu apa? Itu alokasi dana. Alokasi dana. Habis itu jadwal kegiatan. Nah, habis itu penutup. Oke, anak-anak. Nah, setelah itu baru kita isi satu persatu ya, dengan isi-isian ya. Nah, karena ini udah isi, boldnya kita tidak usah. Nah, latar belakangnya apa sih? Nah, misalkan anak-anak mau membuat kegiatan apa, misalkan kelas meeting gitu seperti. Oke, latar dari kelas meeting apa? Oh, ternyata latar belakang dari kelas meeting garis besarnya adalah untuk mengisi waktu luang ketika liburan setelah semester. Nah, seperti itu. Atau mungkin anak-anak kepikiran untuk kayaknya lebih baik kita menggunakan lomba bahasa Arab gitu, karena sebagai sekolah yang menjunjung tinggi bahasa Arab seperti itu ya, dengan latar belakang ya kita harus bisa menjaga bahasa Arab gitu. Nah, seperti itu latar belakangnya. Atau mungkin bahasa Inggris. Oke, karena bahasa Inggris sekarang sudah dipakai di seluruh dunia, jadi sebagai siswa kita harus bisa bahasa Inggris. Nah, itu latar belakangnya seperti itu anak-anak ya. Terserah. Oke, misalkan Bapak contohkan di sini lomba fotografi misalkan ya. Nah, katakanlah akhir masih bold sama maaf. Bapak di sini mencontohkan fotografi karena apa? Karena yang namanya remaja itu suka sekali dengan fotografi anak-anak ya. Kadang-kadang anak-anak lagi main kemana, di foto, habis itu diupload gitu kan. Kalau anak-anak memfoto pun pasti harus mencari foto yang bagus gitu. Nah, kenapa nggak dilombakan aja gitu? Nah, itu latar belakang dari kenapa kita mengadakan lomba fotografi anak-anak ya. Jadi sebenarnya banyak sekali kegiatan yang nanti diskusikan aja. Nah, nanti Bapak cepatkan saja ya, dicepatkan saja. Oke, ini latar belakangnya sudah jadi semuanya. Nah, tapi di sini masih belum rapi ya, anak-anak. Nah, langsung aja anak-anak di drag semuanya seperti ini, dan yang sebelah sini kita geser aja sampai sini. Nah, dan jangan lupa kita gunakan apa? Justify ya, supaya lebih rapi. Nah, kalau anak-anak cermati, tugas dari Bapak itu menggunakan spasi berapa? Ya, betul 1,5. Nah, 1,5 itu yang mana, anak? Nah, yang ini 1,5. Des. Nah, udah rapi. Nah, jangan lupa setelah ini dikasih spasi ya di sebelah sini supaya lebih rapi. Nah, kita ke tujuan kegiatan. Nah, apa sih tujuan kegiatan dari lomba fotografi seperti itu? Nah, nanti anak-anak juga menyesuaikan ya tujuan dari kegiatannya
anak-anak misalkan kegiatan tadi kelas meeting. Nah, tujuannya apa? Oh, supaya terjadi interaksi antara kelas 1 dan kelas yang lainnya. Nah, seperti itu. Oke. Seperti apa sih penulisannya? Oke, langsung aja, jangan lupa kecil tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah, atau jangan kegiatan ini anak-anak ya, dari kegiatan lomba dan pameran fotografi adalah, nah titik 2, jangan lupa kita kasih nomor. Nah, penomorannya bisa pakai ABC. Nah, pakai ABC yang ini ya. Nah, pakai ini. Nah, habis itu apa sih tujuannya, apa aja? Nah, tujuannya kalau bisa tidak cuma 1, ya 3 lah minimal. Memperkenalkan lebih jauh bidang fotografi di kalangan siswa. Titik. Kemudian menambah. Nah, ini masih di bawah ya. Nah, ini karena seperti ini, langsung aja di enter. Nah, ya, tidak perlu. Nah, supaya lebih rapi. Menambah wawasan atau pengetahuan siswa tentang bidang fotografi. Titik. Habis itu C. Dengan menekuni hobi fotografi, maka akan mengalihkan siswa dari hal-hal atau kegiatan yang negatif. Nah, habis itu, nah ini Bapak contohkan 5 ini karena kan sesuai dengan anggota kelompoknya nanti ya. Jalan alternatif bagi siswa untuk berkarya cukup. Kemudian meningkatkan peminat fotografi di kalangan siswa. Nah, habis itu kita kasih jarak anak-anak. Unlock is off. Oke, habis itu kita jangan lupa drag dan spasinya berapa? 1,5. Ya, oke, seperti itu. Kemudian peserta. Nah, pesertanya siapa aja sih? Ya kan, yang nama juga proposal kegiatan, masih tidak ada siswanya, seperti itu kan. Nah, ditulis juga peserta lomba dan pameran fotografi meliputi. Usahakan untuk yang peserta itu anak-anak memakai table ya, supaya kita anak-anak menerapkan fitur-fitur atau tools yang ada di Microsoft Word ya. Nah, misalkan bisa dicoba 3x5 misalkan, 3x5. Nah, seperti ini. Klik saja tes. Nah, setelah itu kita geser untuk nomor. Setelah itu pesertanya, dan nanti di sini jumlah. Nah, jadi kita tulis saja nomor, titik, kemudian peserta, habis itu jumlah. Nah, diklik tab aja, nanti nomor 1 misalkan siapa gitu, Dewan Guru katakanlah. Nah, Dewan Guru juga ikut nih, misalkan 10 orang. Kemudian 2 siswa. Nah, siswanya katakanlah perwakilan ya, siswa sekolah katakanlah, siswanya kita 48 orang. Nah, kemudian 3 ada dewan juri. Dewan jurinya berapa? Oh, 3. Oh, ini tulis saja 3 orang. Nah, habis itu kita tulisin di bawah totalnya kita tebelin total. Nah, total berapa tuh? 10 tambah 48 tambah 3 145. 5 tambah 3 8 orang. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke panitia penyelenggara. Nah, ini di bagian panitia nanti anak-anak gunakan kelompoknya ya, struktur kelompok ya. Kalau di contohnya dari Bapak itu kan ada banyak ya, ada ketua umum, wakil ketua, sekretaris, dan lain-lain. Nah, itu nanti tinggal menyesuaikan aja ya anak-anak ya. Yang penting di bagian ketua umum atau ketua pelaksana gitu ya, ketua umum. Nah, di tab habis itu set misalkan ke nama
ketua. Nah, di situ wakilnya siapa nih? Wakilnya ya nama teman, nama siswa. Berarti nama siswa yang lain ya, nama siswa 2 gitu katakanlah. Nah, habis itu sekretaris. Nah, ditulis nih siapa nih namanya. Terserah, nggak usah ini. Yang penting anggota siswanya masuk semua. Gitu. Bendahara. Nah, nama siswa 4. Nah, kan ada 5 tuh. Berarti yang satu lagi masuk kemana tuh? Seksi pendaftaran. Pendaftaran ya. Nama siswa 5. Nah, seperti itu nanti dilanjutkan ya, seperti yang ada di contoh. Kemudian ada dan dilanjutkan ke bawah. Nah, nanti full gitu sampai ke bawah. Sekarang spasinya 1,5. Atau dari sekarang ini yang bawah langsung aja di spasi 1,5. Nah, supaya ini. Nah, di alokasi dana, gimana sih alokasi dana itu berapa aja? Ya sebenarnya fleksibel ya anak-anak ya. Kira-kira nanti di alokasi dana tuh apa aja sih yang mau kepake gitu. Nah, misalkan nih, langsung aja ke table. Itu 2, 3, 4, 5. 5 dikali 12. 5 kali 12. Insert table. Nah, ini 5, ininya 12 anak-anak. Kolom dan juga baris. Nah, ini 5 kali 12. Misalkan nih, sampai bawah kan. Oke, nah yang ini kita selesaikan dulu aja yang di bagian panitia penyelenggara ya, seksi pendaftaran itu ada 2. Titik 2 juga nggak apa-apa. Misalkan kita namakan Jenny Kurniasari gitu kan. Di situ ada dekorasi. Nah, siapa nih yang bagian dekorasi nih? Misalkan Kartika Putri gitu. Ini Bapak ngasal aja ya teman namanya ya. Misalkan namanya Monica Ardianti. Kemudian dia ada seksi konsumsi. Misalkan Laura Hanifa gitu ya. Ini nama-namanya sebenarnya Bapak sebutkan ngasal aja ya namanya, nggak perlu. Kalau kebetulan ada yang sama ya bolehlah. Putri Laksitani misalkan. Habis itu ada seksi dokumentasi. Nah, ini yang suka foto-foto misalkan Ferry Oktavariza. Habis itu ada Fuad Syahrul Falah. Nah, misalkan ada seksi keamanan. Keamanan misalkan siapa ya? Seksi keamanan Aji Bagiawan misalkan. Habis itu ada Khairul Anam misalkan. Khairul Anam. Habis itu ada pembantu. Nah, ini pembantu umum deh. Ya. Pembantu umum kita kan Ade Marsitan. Siapa lagi Marsitan ya? Kemudian ada Lulu Renata Dewi misalkan. Nah, seperti itu. Nah, ini kan panitianya banyak ya. Yang namanya kegiatan itu panitianya banyak anak-anak ya. Jadi nanti Bapak harap di bagian panitia tolong yang menjadi panitia itu banyak gitu. Kalau bisa di sebelum ketua nanti ditaruh tuh pembina. Nah, pembinanya. Nah, misalkan pembina. Nah, harus ada pembina nih. Kita tambah aja Dimas Satriawan. Nah, ini Satriawan s.pd seperti itu ya, dikasih judulnya. Nah, gitu. Nanti dikasih nama gurunya aja juga nggak apa-apa anak-anak ya, dikasih guru. Nah, ini alokasi dana ya. Kita sudah membuat tabel tadi 5 kolom, 12 ke bawah nih. Apa aja sih yang harus dikasih? Nah, ini seperti biasa, nomor, keperluan, jumlah, habis itu nominal, dan harga. Ya, kita nomornya dikasih nomor dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, yang bawah apa nih Pak? Yang bawah adalah untuk totalnya. Ke table design, ke layout, habis itu ke merge cell. Nah, yang ini ya anak-anak ya, ke layout, habis itu merge cell. Tapi kolomnya di drag dulu ya. Nah, ini karena nomor biasanya kecil.